Dan kosor itu tidak sulit. Saya dari sini mau berangkat ke Tasik. Niatkan dari sini, ya Allah saya akan sholat nanti di Tasik. Karena dari sini jam 11, nanti di jalan saya kemungkinannya kotor dan sebagainya. Nanti akan saya sholat setelahnya sampai di sana. Kemungkinannya akan sampai sana di waktu asar. Maka nggak apa-apa, sholat asar di sana. Kan gitu. Kalau sampai di sana ada yang sedang berjamaah sholat asar, maka ikuti asar dulu. Ikuti berjamaah dulu. Nanti setelah berjamaah mundur, kemudian kita sholat duhur yang tadi kelewat. Tapi kalau kita hanya sendirian datang ke sana tidak berjamaah atau bersama rombongan bareng-bareng, datang di sana sudah waktu asar, sholat berjamaah bareng-bareng dulu bersama rombongan duhur dulu, baru nanti asar. Gitu. Ya. Kan supaya ramai. Asarullah udah kudu namapan lohor heula di mana-mana ge kakara asar. Lamun di ditu eueun keur sholat berjamaah. Tapi lamun ditanya soal berjamaah mah ulah nanya heula ka imam. Imam ieu dohur apa asan? Udah gitu abdi mah asar duhurna encan cek imam teh masih banyak yang tidak punya ilmunya, Bu. Dari mana Pak Umar? Banyak yang tidak punya ilmunya. Kamu lamun umur pan sering sholatnya atau haji, sering sholat jamaah qashar teh bararingu. Anu rek haji, nu rek umur, pasti nabung lagi selila, meunang kan itu lagi hayang sholat, tapi kalakuan can make ilmu. Nah, untuk bilang, mata loba nu cilaka umrohna ge. Sabab teu make ilmu, nu penting bukan duit nak aja teuing nganyuk atau menang ngariba. Nah, untuk bilang tong kitu ibadahnya geus dibere katang Tuhan. Anak yang baru lahir aja ada yang mati, padahal dia beribadah, surga bagiannya. Oh mau bapak ibu nugas jungkir jumpalik sholat, surga atau neraka? Ayah nama surga, maknya gusti, anu can hirup oge, anu geus hirup kakara oe, hirup, kemudian meninggal, kemudian masuk surga. Maknya ada abdi geus 60 tahun, sholat mineng ya Allah, kan gitu. Ya, anu kudu dipentat kalau. Ya. Jadi sholat ibadah yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Kemudian jawab Rasulullah lagi, lalu apa lagi? Kata si Mang Mas'ud nanya lagi, lalu apa lagi yang Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, berbakti kepada ibu bapak. Selanjutnya bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan. Jadi ini kaitannya, bagi Bani Israel kan dijelaskan ada 10 perbuatan tadi. Nah, sahabat itu ketika mendengar ayat nanya, ya Rasulullah itu kan Bani Israel dulu, bagi kami apa yang utama itu? Nah, maka Rasulullah menjawab, yang pertama sholat tepat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada kedua ibu bapak, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Apa yang disebut berjihad? Segala sesuatu hanya berharap Allah. Ya. Bisa jadi perang, bisa jadi menolong orang tikunclung. Orang tikunclung kan jihad, jangan kira kalau ada orang kecebur sumur terus kata pada dia tegeran tepah, tidak bisa mau jahil. Bukan tulungan gitu ya. Berjihad dengan cara apa? Dikasih tambal. Ada orang yang sedang belajar, mau belajar Al-Quran tidak bisa, dia masih AE-nya, dan kita ajarin dengan niat ikhlas berjihad untuk menolong orang belajar Al-Quran. Tapi jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang benar-benar berjalan di jalan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Nah, kira-kira jawabannya apa, Bu? Nah, ibumu. Ya, kalau yakin benar gitu, Bu. Tapi kalau nggak yakin, beren ke ibu. Udah langsung ibumu. Nah, kemudian jawab Rasulullah. Lalu siapa lagi? Tanyanya, ibumu, jar beliau. Kemudian siapa lagi? Jadi harus punya berapa ibu? Itu lo penting punya nerangkan ke ibu-ibu mah gampang Bu ya. Jadi kudu boga sabaraha ibu teh? Kilo. Tandingan aja marenanya nerangkan ya. Selanjutnya beliau menjawab, kepada siapa lagi? Bapakmu. Kemudian kepada orang yang terdekat denganmu atau kerabat, lalu orang yang terdekat denganmu lagi, kerabat dan kerabat. Itu saya paling senang kalau udah nerangkan. Ibu-ibu berbuat baik itu kepada siapa? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru bapakmu. Berarti kudu boga ibu teh.
Gampang terang-terangannya berarti. Nah, itulah Bapak Ibu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Jar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah sekali-kali menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Jika engkau tidak menemukannya, maka dengan cara temuilah saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi Bapak Ibu, kebaikan itu lakukan, ya, lakukanlah atau istilahnya niatkan untuk berbuat baik. Jangan sepelekan perbuatan baik. Perbuatan baik itu seperti apa? Seolah-olah kan kita mau menyumbang, bikin masjid, kerja bakti, kan seolah-olah itu. Ternyata perbuatan baik yang jangan sampai disepelekan, meskipun kecil, yaitu apa? Temuilah saudaramu dengan wajah ceria, ulah amuk-amukan, ulah monyong, pamangidium babaturan. Jadi wajah ceria itu adalah kebaikan, Bapak, Ibu. Apalagi istri kepada suami atau suami kepada istri. Tanggal kolot, suami kakara datang, suami laka leke, siga teu boga duit, kakeun pantau berarti setuju kali itu. Nah, kan gitunya. Nah, ulah dareh deh cek bahasa urang Bu, marah mai. Jadi pamun teu anu dareh deh anu marah mai itulah kebaikan. Ya, jadi siapkan dari sekarang dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tetap marah mae dareh deh itu adalah kebaikan. Ya, omo lamun barang bere, kan gitu ya, gitu Pak. Ya, barang bere tidak mesti dalam artian angpau, kan gitu ya. Alhamdulillah ayeuna geus rada-rada loba, rada sadar. Begitu kampanye kemarin di berita disebutkan, Pak, bagi dong Pak, amplopnya mana Pak? Nah, kan akhirnya apa? Boleh nggak? Kalau cucu saya nanya, boleh nggak? Boleh nggak kampanye bagi-bagi amplop? Tewak begitu Bu. Karena anu bakal ngacau ke negara, anu pemilu tapi milik suara rakyat. Kita anu bakal ngacau ke negara. Ya. Namanya teroris pemilu. Menteror rakyat dengan cara membagi amplop supaya milih. Tapi lamun bagi amplopnya tidak terek milih mah pek wae teu naon Pak Dede tiba-tiba gajian 1 juta amplopan 10 amplop pikeun 10 orang. Naon itu Pak Dede abdi gajian. Nah, iya di mana Pak Dede? Oh, dia gajian. Ai Pak Dede kumaha? Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu geus pinter ya namanya. Moal isukan maganti guyon moal eta tabunya. Ya, jadi Bapak Ibu itu hadis yang mengatakan bahwa jangan sepelekan berbuat baik. Ini kaitan dengan orang-orang Bani Israel yang seolah-olah berbuat baik itu hanya nyantuni, buat baik, ini. Tidak, bukan hanya itu. Untuk Muslim, dareh deh, marahmai, pamente anu marahmai, itu adalah perbuatan baik. Ya, termasuk Bapak Ibu kalau penggemar radio gitu ya, atau penggemar radio lah gitu. Ngawe-awe atuh ka radio nah. Kintunan disangakeun kanggo jamaah anu biasa ngiring ngaos dinten mutmain mah. Wilujeng ngadangukeun ieu laguna sajadah panjang. Kan gitunya. Alhamdulillah sebuah Agus teh minantu abdi mah sering ngirim lagu. Gitu Bu, luar biasa Bu nya. Tapi anu mah teu usum Bu nya. Anu teu usum. Tapi alhamdulillah aya radio-radio yang bagus kene. Apa kan mau dikirim gawe di itu daripada batur ngobrol mending ada yang radio. Ternyata ada Bu radio yang bagus 88,1. Ini mah bukan iklan Bu. Di radio itu setiap kurang lebih 10 menit sekali dibacakan Al-Qur'an dan yang bacanya bagus-bagus. Dan yang bacanya itu kori ngomong, Bapak pendengar sekalian, di sela-sela Anda mendengarkan lagu dan berita, maka dengarkanlah suara emas kami. Nama radionya Suara Emas. Ya. Dan studio radionya ada di Riung Bandung, jeung di Rancabuaya. Nah, kan gitu. Bagus Pak Dede. Jarang radio gituan biasa mah lagu dangdut, rock, pop kan gitunya, muter ngagoeng terusnya gitu. Tapi emang ya kombinasi baca Quran. Ingat Bu 88,1 baru radio tuh Bu di mana?
Daerah mungkin jarang tuh boga radio atau udah punya 88,1. Sadang dong mimiti isuk tapi kayak isuk deh. Insya Allah dalam sehari itu bisa jadi dapat sekitar mungkin 50 atau 60 surat ya, yang hafal. Iya hafal maksudnya ibu itu kan nggak sok hafal. Tapi begitu nggak di pareum radio poho, hei kan asli ya sama ibunya. Mungkin nggak dengerin radio mah hafal. Oh eta teh surat al-fakir. Jadi di pareum mah pokok deh. Ya itulah keunikannya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat ini, maksudnya umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan hal serupa dalam surat An-Nisa ya, pada umat beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Di surat An-Nisa ayat ke-36. Nah, jadi perintah atau apa namanya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ternyata ditegaskan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahwa untuk umat Kangjeng Nabi berlaku juga. Tetapi jangan hanya yang besar-besar karena sekecil apapun perbuatan kalau niatnya karena Allah maka itu akan mendatangkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, hidup di dunia ini kita adalah mengundang rahmat Allah, menjauhi laknat Allah. Jadi kalau ditanya, apa tugas hidup di dunia? Mengundang rahmat Allah, menjauhi laknat Allah. Bagaimana caranya? Ibadah. Jadi ibadah itu mengundang rahmat, menghindari laknat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca surat-surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك محمد رسول الله صديق لا
محمد رسول الله الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ربنا على بن أحمد المصطفى سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي الأمين محمد وعلى